Kristus, Allah kita yang dahsyat, yang luar biasa, memberkati setiap umatnya yang berseru berserah kepada Tuhan kita. Amin. Haleluya. Kita percaya saudara bahwa Allah itu tetap lekat dengan kita. Amin. Kita percaya bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dan kita percaya berkat-berkat Tuhan tetap mengalir bagi umat yang berserah kepada Tuhan. Mari ambil saat teduh kita di hadapan Allah saat pagi hari ini. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Tuhan. Bagi yang boleh nama Tuhan, hati yang mempunyai beban berat Tuhan. Tapi satu hal, Engkau Tuhan jawaban dalam setiap segala sesuatunya. Berkarya Engkau di tempat ini Bapa, mengalirlah Engkau di tempat ini Roh Kudus, dan semua umat yang datang dengan beban berat akan pulang membawa berkat-berkatnya. Haleluya. Kami menyembah Engkau dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa, sebab kekuatan hanya ada dalam hadirat Yesus. Yesus, Kaulah segalanya dalam hidup kami. Haleluya. Angkat pujian syukur ini bagi Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Mari katakan, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Katakan, kekuatan kita hanya ada di dalam Yesus Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Yesus. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Saudara yakin Tuhan hadir di tempat ini? Mari aminkan saudara. Ku yakin Kau hadir di sini. Thank you Lord.
dan penyayang. Dan kami yakin ya Tuhan Yesus, kemenangan-kemenangan yang kami lalui bersama Tuhan membuat iman kami bertumbuh dan keyakinan kami berbuah. Ada perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan dalam hidup kami. Kami serahkan puji-pujian penyembahan kami dalam tangan kuasa-Mu. Roh Kudus, urapilah kami. Ya Tuhan Yesus, ampunilah segala pelanggaran kami dan dosa-dosa kami. Sucikan dan kuduskan kami. Sehingga hanya nama Yesus saja yang kami agungkan. Hanya nama Yesus saja yang kami lulukan. Dan pujilah Tuhan Yesus, kami serahkan kebaktian di dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, kita masih tetap bangkit berdiri. Kita mempersiapkan hati kita lebih dalam lagi bagi Dia, bagi Yesus Tuhan kita. Sebab kita mau masuk dalam hadirat Allah lebih dahsyat lagi. Kita mau menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah itu adalah roh. Dan barang siapa yang menyembah Dia dan menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Inilah pribadi kami yang lebih dahsyat lagi datang kepadamu Tuhan. Setiap hati kami yang lebih bersyukur datang kepada. Sebab besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benar setiap jalan-Mu Tuhan. Syukur bagi Yesus, syukur bagi Roh Kudus, syukur bagi ketiga yang Esa. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah
Engkau ditempatkan di hati ini. Haleluya. Amin. Hanya Allah kita yang layak kita agungkan, saudara. Tidak ada ilah lain, tidak ada Allah lain. Hanya Yesus Kristus Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Mari salaman kiri kananmu, katakan Allah itu luar biasa. Amin. Kita dengarkan suara Nabi Allah memanggil semua umatnya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Umatmu bersukaria pada
dan doa belum dijawab. Tapi percayalah, tetap nama Yesus yang memberikan jawaban doa itu. Amin saudara. Tetap Dia. Oleh karena itu tetap berserah kepada Dia, karena sekaranglah telah tiba keselamatan dan kuasa itu. Dan pemeriksaan akan kita. Yesus Tuhan nyatakan.
Iya. Jadi kalau nggak berkeringat saudara, dipastikan saudara tidak terbangkit semangatnya, nggak on fire, ya kan? Kalau on fire pasti berkeringat. Saya udah mau nggak ngerti lagi nih, ya kan? Puji nama Tuhan. Saya silakan kepada pencerita. Kisah inspiratif kita pada minggu pagi hari ini yaitu seorang pria yang bernama William Moon yang lahir pada 18 Desember 1818 dan wafat pada 9 Oktober 1894. Dia adalah seorang pria berkebangsaan Inggris yang menciptakan Montype. Montype adalah alfabet bacaan praktis pertama yang banyak digunakan untuk tunanetra. Nah, William adalah pemuda yang memiliki masa depan yang cerah. Namun, suatu hari sebuah kecelakaan hebat menimpanya sehingga kedua matanya buta total. Peristiwa ini menghancurkan semua asa yang sudah dibangunnya. Sejak itulah ia menghabiskan waktu bertahun-tahun menyendiri dalam kamarnya. Apa gunanya diriku sekarang setelah aku tersekap dalam kamarku dan dunia telah tertutup bagiku? Keluhnya dalam hati. Beruntung suatu hari ia mulai menyadari bahwa Tuhan memiliki rencana di balik kebutaannya. Ia mulai belajar mengembangkan sistem unik, yaitu mengenali abjad untuk menolong kaum tunanetra seperti dirinya. Di luar perkiraannya, temuan ini diterima di beberapa negara. Lebih dari 4 juta tunanetra dapat membaca Alkitab berkat temuannya itu. Dari cerita inspiratif di atas, kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita acap kali tidak memahami mengapa sesuatu yang telah kita persiapkan dengan baik tiba-tiba hancur berantakan di tengah jalan. Kita putus asa dan berharap situasi buruk itu disingkirkan dari hidup kita. Tetapi Tuhan seolah bergeming mendengar doa kita. Mengapa hal ini harus terjadi? Kita bertanya. Tuhan menjawab di dalam Alkitab di 2 Korintus 12 ayat 9. Tuhan berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Bapak Ibu, Tuhan menjanjikan sebuah kuasa yang sempurna justru dalam kelemahan kita. Sebab itu, alih-alih meratapi kelemahan dan situasi buruk yang sedang terjadi, bukankah kita dapat bersyukur karena Tuhan hendak menunjukkan rencana yang besar melalui kelemahan kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu Pastor Ibu dalam pembawaan cerita pada hari ini. Tuhan memberikan kita kekuatan di dalam kelemahan kita. Dan saat ini juga kita akan diberikan kekuatan lewat firman Tuhan yang akan ditaburkan hambanya. Kita sangat percaya saudara bahwa firman itulah Allah itu sendiri. Oleh karena itu kita siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk kebenaran firman Tuhan. Sebab jiwa kita merindukan Dia, merindukan Allah yang hidup lewat firman yang kita dengarkan. Dan jiwa kita haus kepada Dia lewat firman Tuhan yang kita dengarkan. Terima kasih Tuhan. Angkat pujian ini bagi Yesus Tuhan. Siapkan hati untuk kebenaran firman Tuhan. Jiwaku
Terima kasih Tuhan, mau melembutkan setiap hati kami pagi hari ini, untuk kami datang memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Tapi lebih daripada itu Tuhan, kami rindu mengalami persekutuan secara pribadi dengan Engkau. Kami rindu mengalami Engkau Tuhan melalui firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, berikan kami hikmat pengertian. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih untuk pemuji dan pemusik yang pagi hari ini sudah membuat kita berkeringat. Amin. Nah, ini dia. Tema kita pagi hari ini adalah sebenarnya pemuritan. Dimuridkan satu langkah lebih dekat menjadi saksi Kristus. Kalau kita sudah berbicara mengenai pemuritan, konotasinya adalah sesuatu yang berat, sesuatu yang susah, dan kita tidak terlalu interest dengan hal itu, karena kita sudah membayangkan bagaimana kita menjadi belajar lagi seperti itu. Seakan-akan hal itu adalah sesuatu yang membosankan. Tetapi disadari bagi setiap kita, dan harus sungguh-sungguh disadari bahwa pemuritan adalah sesuatu yang sangat fundamental di dalam gereja. Tidak bisa tidak. Karena kita dari manusia lama menjadi manusia baru, ada proses di tengahnya. Inilah pemuritan yang harus dialami seseorang. Bagaimana manusia lama kita tinggalkan, lalu kita mengenakan manusia baru. Kan tidak bisa sekonyong-konyong kita menjadi manusia baru kalau kita tidak pernah mengalami proses yang namanya pemuritan itu. Jadi prosesnya seperti ini saudara. Kita percaya, kita mengikut Tuhan, kita percaya, kita mengikut Tuhan, kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka proses selanjutnya adalah dimuridkan atau pemuritan. Barulah kita dikatakan, pergilah jadilah semua bangsa muridku. Barulah kita menjadi saksi Kristus. Tanpa pemuritan tidak mungkin seseorang pernah menjadi saksi Kristus. Karena apa? Kita akan tetap menjadi manusia lama. Sekalipun kita sudah terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tanpa pemuritan, ya kita akan seperti ini aja. Sebab itu Matius 4 ayat 19 dikatakan, mari ikutlah aku. Itu perkataan Yesus kepada Petrus ketika dia di Danau Galilea sedang menjalan. Baru kemudian di Matius 28 ayat 19, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi di antara ayat ini ada waktu apa? Ada waktu 3,5 tahun Petrus mengiring Tuhan Yesus. Itulah proses pemuritan itu. Orang yang hidup dengan Tuhan Yesus, melihat secara langsung, menerima pengajaran secara langsung, butuh 3,5 tahun untuk sampai kepada pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Tidak hanya sekedar pergi jadikan semua bangsa percaya kepadaku, lebih satu step di atasnya, jadikan semua bangsa muridku. Tetapi dimulai dari apa? Mari ikutlah aku. Kita sudah selesai di sini. Mari ikutlah aku. Kita sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah pergi berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Sekarang bagaimana kita belajar dari pribadi Kristus? Kita dimuridkan untuk kita bisa menjadi murid-murid Tuhan, menjadi anak-anak Allah. Tetapi banyak orang yang tidak mau masuk dalam proses pemuritan ini. Problemnya di situ. Mengapa banyak orang justru tidak mau proses, tidak mau masuk ke dalam proses pemuritan ini? Disebabkan dengan berbagai hal yang sebenarnya bisa kita
eliminir hal-hal tersebut jikalau kita sungguh-sungguh mau masuk dalam proses pemuritan ini. Jikalau kita sungguh-sungguh mau menjadi alat pekerjaan Tuhan yang efektif. Alasan yang pertama adalah kita disibukkan dengan berbagai hal yang sebenarnya kurang penting. Lalu kita lupa akan panggilan utama kita yang terpenting. Kita selalu disibukkan, kita seringkali disibukkan dengan berbagai hal-hal remeh-temeh dalam gereja yang secara secara fungsi atau pengertian itu sebenarnya tidak begitu penting. Tapi kita sibuk dengan hal itu, tetapi sesuatu yang penting kita melupakannya. Kita melupakan pemuritan dalam gereja, kita lebih cenderung kepada hal-hal yang lain. Seharusnya pemuritan dengan hal-hal yang lain yang mendukung itu berjalan bersama-sama, sehingga output dari gereja adalah orang-orang yang telah siap untuk pergi memberitakan kebenaran. Yang kedua, apa yang membuat orang malas atau gereja tidak mengadakan pemuritan dalam gereja, atau gereja tidak memuridkan jemaatnya, atau jemaat yang tidak mau melakukan ikut dalam proses pemuritan? Rasa kecewa. Seringkali ada orang yang merasa kecewa. Karena apa? Saya sudah ikut ini, saya sudah ikut itu, tapi akhirnya kecewa. Kecewa dengan apa? Pimpinan konsel, pimpinan yang memuridkan, pimpinan gereja, orang sekitar, dan seolah aku udah ikut pemuritan ini, apa untungnya? Apa dampaknya? Justru dikecewakan. Ada orang yang menjadi kecewa di situ. Yang ketiga, mengapa orang tidak mau mengikuti proses pemuritan ini? Menganggap tidak relevan. Menganggap bahwa pemuritan di hari ini sudah nggak relevan. Ini yang menjadi celaka. Relevannya nggak relate dengan saya. Pemuritan itu nggak relate dengan saya, nggak sesuai dengan pikiran hati saya, nggak ada keuntungannya bagi saya. Ini jadi susah. Kalau gereja, kalau jemaat menganggap bahwa pemuritan itu tidak relate, maka kita kehilangan satu puzzle untuk kita menjadi alat pekerjaan Tuhan, yaitu 3,5 tahun yang dialami oleh Petrus mengikut Tuhan Yesus untuk sampai Matius 28 ayat 19. Puzzle-nya adalah di 3,5 tahun itu. Kalau kita menganggap bahwa pemuritan itu tidak relate dengan hidup kita, ya kita pasti tidak akan mau. Kita tidak akan mau masuk ke dalam pemuritan karena kita menganggap apa keuntungannya bagi saya. Pemuritan itu nggak ada keuntungannya apapun. Ini yang menjadi persoalan. Yang keempat, orang menganggap bahwa itu tadi, menganggap pemuritan itu sesuatu yang sulit, sesuatu yang susah, sesuatu yang merepotkan, sesuatu yang capek, disuruh-suruh, dan lain sebagainya. Jadi kita sudah punya pikiran konsep tersendiri mengenai pemuritan itu seperti apa. Itu yang menjadi susah. Dan yang ketiga adalah karena ada pikiran yaitu relativisme. Jadi menganggap bahwa pemuritan itu ada gereja yang memang melakukan pemuritan, memang ciri khasnya itu. Jadi relatif itu ya bagus menurut kamu belum tentu bagus menurut aku. Berhasil di gerejamu belum tentu berhasil di gerejaku. Lalu kita menganggap bahwa kebenaran itu sesuatu yang relatif. Harusnya kebenaran itu adalah sesuatu yang mutlak, sesuatu yang absolut. Karena beritanya adalah sama, kitabnya juga sama. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau di ayat pasal 4:19, mari ikutlah aku, karena aku akan menjadikan penjala manusia, bukan lagi penjala ikan. Nah, kalau kita berpikirnya bahwa pemuritan itu ada gereja sinode tertentu yang memang menitik beratkan kepada pengajaran pemuritan, ada gereja tertentu yang menekankan praise, worship, kuasa Roh Kudus, ilahi dan lain sebagainya. Lalu kita menganggap satu penting dan satu tidak penting. Harusnya dua-duanya kita anggap menjadi penting. Sehingga apa? Orang yang worshipnya bagus, penyembahannya bagus, kuasa Roh Kudusnya bagus, juga dilengkapi dengan pengajaran
yang benar. Jadi tidak menyimpang yang dikit-dikit mistis, dikit-dikit mistis. Itu kan yang menjadi susah. Nah, 5 hal inilah yang kemudian menjadikan pemuritan itu tidak terjadi atau orang menjadi enggan akan hal ini. Pemuritan itu panggilan untuk semua orang percaya. Karena apa? Tuhan berkata, "Come and follow me." Itu yang dikatakan Tuhan kepada Petrus. Dan panggilan itu juga sama kepada saudara dan saya. Dan kita sudah meresponi panggilan itu. Tetapi Tuhan mau supaya kita pergi. Tidak sekedar percaya, tapi juga mengikut Dia. Karena tujuan kekristenan adalah bukan hanya Yesus. Ini ya, tujuan kekristenan, bergaris bawah, tujuan kekristenan bukan hanya sekedar Kristus masuk dalam hati kita, Kristus masuk dalam pikiran kita, dalam hidup kita, menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi bagi kita. Tetapi panggilan sejati kita sebagai orang percaya adalah bagaimana Kristus yang ada dalam hati kita, Kristus yang ada dalam pikiran kita, Kristus yang ada dalam hidup kita itu bisa keluar dilihat orang. Sehingga ketika orang melihat hidup kita, orang melihat Kristus. Problemnya kita baru selesai di sini. Come on, follow me. Yes, aku ikut Tuhan. Tapi 3,5 pemuritan itu tidak terjadi karena orang masih hidup dengan mau-maunya sendiri. Sehingga pasal 28 ayat 19 itu, ketika seseorang harus diutus memberitakan Injil, tidak bisa. Karena kita baru selesai kepada menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Belum sampai kepada Kristus yang kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita ini bisa dikeluarkan. Itu yang dialami oleh jemaat-jemaat mula-mula. Bagaimana orang-orang di sekitar itu terpesona dengan hidup Kristus, hidup murid-murid Kristus, murid-murid pertama itu, sehingga setiap hari jumlah mereka ditambahkan. Sekarang kalau jumlah orang Kristen menjadi susut, bukan salah Roh Kudus, bukan salah Tuhan Yesus, salah kita yang tidak bisa mengekspos, bisa mengeluarkan, memancarkan Kristus dalam hidup kita, sehingga orang menjadi kecewa. Lalu kalau saudara nonton berita gosip, selebriti, ada yang lock out, saudara muring-muring. Apa itu muring-muring? Saudara marah-marah, saudara sewot. Kenapa? Waduh, itu dulu kita kagumi, kita nonton sinetronnya. Dulu siapa ya? Dulu Tobi ya? Wow, orang kayaknya patah hati se-Indonesia ketika dia lock out. Gitu kan? Ya mungkin dia tidak menemukan bahwa ada sesuatu yang mempesona bagi dirinya ketika dia di dalam gereja. Orang-orang dalam gereja. Lalu Angelina Sondang nikah sama Marsaid itu, waduh, orang cerdas, pinter, Miss Indonesia, anggota DPR. Tahu-tahu orang ini kan pinter, orang ini kan cerdas, harusnya terdidik, ngerti dong. Ya mungkin mereka kecewa. Orang-orang di sekitarnya tidak mencerminkan Kristus. Ingat kesaksiannya Mahatma Gandhi kan? Ketika dia membaca khotbah Yesus di bukit, begitu terpesona. Tapi ketika dia datang ke depan pintu gereja, menjadi kecewa. Karena orang-orang di gereja gak seperti khotbah Yesus yang di bukit itu. Itu problemnya. Oke, kita jadi saudaraku, panggilan ini tidak hanya bicara Injil yang menyelamatkan, tetapi juga Injil yang mengubah orang percaya menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Kita lihat ayat 2 ayat yang ke-20.
Galatia 2 ayat yang ke-20. Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20, demikianlah bunyi firman Tuhan. Galatia 2 ayat ke-20, 23. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan yang hidup di dalam, dan dia untuk aku. Ini tidak akan terjadi, saudaraku, kalau kita tidak mau masuk ke dalam proses pemuritan. Karena apa? Kita hidup dengan manusia lama kita. Kalau aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang di dalam aku. Nah, ini susah. Yang kedua, dimuridkan adalah panggilan setiap orang percaya yang beriman kepada Kristus Yesus. Dan dimuridkan adalah proses yang harus dilalui oleh setiap orang yang telah diselamatkan, supaya setiap orang percaya yang telah diselamatkan mengenakan cara hidup baru, yaitu hidup yang telah diperbaharui oleh Roh Kudus. Proses menjadi manusia lama ke manusia baru itu butuh dimuridkan. Tidak bisa spontan orang yang percaya menerima Kristus lalu tiba-tiba hidupnya berubah secara total. Ada proses yang harus dilalui, proses mengikut Tuhan itu. Kita lihat lagi dalam 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Ciptaan yang baru ini. Korintus yang ke pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Demikian dikatakan 2-3. Jadi amin. Kenapa setiap orang percaya harus masuk dalam proses pemuritan atau dijadikan murid? Karena setelah jatuh ke dalam dosa, manusia hidup sebagai hamba dosa. Kecenderungan hatinya adalah berbuat dosa. Itu dalam Yohanes ke-8 ayat yang ke-34. Dan ketika orang berdosa ini bertobat, percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ia tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba Kristus. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-20, sebagai hamba Kristus, orang percaya harus memiliki cara hidup yang baru, kebiasaan baru, menjadi manusia baru melalui kelahiran baru sebagai anak-anak Allah, bukan sebagai anak-anak dosa. Inilah masalahnya Bapak Ibu. Jikalau kita tidak pernah mengalami proses pemuritan, maka kita tidak akan pernah menjadikan manusia baru. Sebab itu jangan heran dan jangan salah kalau saudara melihat orang sudah ke gereja 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 30 tahun, bahkan dari lahir udah jadi Kristen, tetapi hidupnya tidak pernah berubah. Karena tidak pernah mengalami proses pemuritan ini, tidak pernah mengalami manusia baru itu. Dia baru percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi di dalamnya mengiring Kristus, mengikut teladan Kristus, itu tidak terjadi dalam hidupnya, sehingga tetap saja dia menjadi manusia yang lama secara perilaku. Slide yang ketiga. Setiap orang percaya, setiap orang yang percaya kepada Kristus masuk dan dalam perjalanan rohani sebagai muridnya. Perjalanan iman yang mendisiplinkan rohani untuk mau diajar kebenaran dan hidup di dalam kebenaran firman Allah. Itulah yang dikerjakan dalam proses pemuritan itu. Belajar disiplin melakukan kehendak Allah, belajar disiplin melakukan kebenaran Allah.
Mengapa demikian? Pemurid kakak yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus. Ingat bahwa pemuritan adalah cara yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mempersiapkan murid-muridnya kurang lebih 3,5 tahun. Tuhan Yesus mengajar mereka dan juga memberikan teladan kepada mereka. Para murid memiliki cara hidup yang baru. Yang sebelumnya seorang nelayan, yang sebelumnya seorang pemungut cukai, diberikan cara hidup yang baru. Tidak lagi mewarisi kehidupan yang lama, cara berpikir yang lama, karakter dan kebiasaan yang baru, sehingga mereka dipersiapkan untuk suatu misi yang besar, yaitu memberitakan kasih karunia Allah, berita keselamatan di dalam Kristus, dan mereka menjadi saksi-saksi Kristus yang efektif untuk kerajaan surga melalui praktek hidup yang menjadi berkat, hidup yang selaras dengan firman, hidup dengan belas kasihan. Inilah kehidupan yang mempesona bagi orang-orang pada waktu itu. Orang tidak lagi dikhotbahin, diajari, diberikan teori, tetapi orang kemudian melihat cara hidup mereka. Yang dulu adalah nelayan, kenapa sekarang seperti ini? Yang dulu pemungut cukai, kikir, kenapa sekarang menjadi berbelas kasihan? Cara hidup yang berubah inilah yang mempesonakan orang-orang pada waktu itu, sehingga mereka menjadi percaya kepada Kristus. Lalu muncul pertanyaan, mengapa banyak orang Kristen yang hidupnya tidak menjadi berkat dan lain-lain hari ini? Jawabnya sederhana, saudaraku. Karena tidak semua orang Kristen adalah, ini agak ekstrim, karena tidak semua orang Kristen adalah murid Kristus. Yang masuk dalam proses pemuritan itulah yang disebut sebagai murid Kristus. Amin. Yang masuk muridnya Pak Ibe adalah yang masuk kelasnya Pak Ibe. Yang gak masuk kelasnya Pak Ibe bukan muridnya Pak Ibe. Kelas yang lain, kelasnya Pak Joko, kelasnya Pak Susanto, yang lain-lain. Kan gitu. Yang tidak masuk dalam proses pemuritan dalam Kristus bukan murid Kristus. Bisa murid siapa? Beelzebul, Lucifer, setan, iblis, kuntilanak, genderuwo, terserah. Yang penting yang tidak masuk dalam pemuritan Kristus bukan muridnya Kristus. Itu saja. Karena banyak orang Kristen yang tidak menjadi murid Kristus. Itu tadi, Kristennya hanya Kristen stempel. Saya Kristen, saya percaya Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Selesai. Setelah itu ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain. Ya kamu nggak akan pernah berubah. Cara berpikirmu nggak akan pernah berubah. Cara hidupmu tidak akan pernah berubah. Kamu tidak akan bisa menjadi manusia yang baru. Kamu akan tetap manusia yang lama. Kalau kamu diserempet, kamu tetap akan mengumpat. Kalau kamu disakiti, kamu akan tetap membalas. Tetap. Mengapa demikian? Karena tidak bersedia dimuridkan, menolak proses pemuritan sehingga tidak pernah lahir baru. Mereka tetap menghidupi manusia lama yang dan mengikuti keinginan daging mereka sendiri. Kita lihat dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5. 2 Timotius. Nah, ini pelan-pelan. Saya minta tolong nanti Mr. Anto untuk baca buat kita pelan-pelan ya. 2 Timotius 3. Oke, 2 Timotius pasal yang ke-3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Saudara pelan-pelan menyimaknya. Silakan Mr. Anto. 2 Timotius 3 ayat pertama. Demikian firman Tuhan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba waktu. Mereka akan membuat dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap
tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat yang keempat, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhlah mereka. Oke. Ayat 1 sampai ayat yang keempat bagaimana saudara? Ayo kita periksa. Ayat 1, pada akhir zaman akan terjadi masa-masa yang susah, masa-masa yang berat. Dan itu sudah terjadi pada hari ini. Wabah, sakit penyakit, habis virus corona. Sekarang muncul lagi apa virus? Apa yang belakangnya monyet? Aduh, gitu ya. Nah, ayat kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pefitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Sekarang udah banyak berontak kepada orang tua, menjadi pemfitnah, pencinta uang dan lain sebagainya. Tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Aduh, banyak sekali ini. Suka menjelekkan orang lain, tidak dapat mengekang diri, garang, suka marah. Ini garangnya suka marah, jangan dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Itu orang garang, ya. Tidak suka yang baik, maunya yang gak baik aja, ya kan? Yang dilarang justru yang dilakukan. Suka apa itu? Mengkhianat, tidak berpikir panjang, pokoknya berpikirnya ya udah singkat aja lah gitu ya. Berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Orang-orang seperti ini saudaraku, ayat yang kelima dikatakan secara lahiriah mereka Kalau gak ada ayat kelima, saya gak resah. Terserahlah, itu memang yang terjadi di akhir zaman, memang harus begitu. Tapi kenapa ada ayat yang kelima? Kenapa orang-orang yang beribadah kelakuannya kayak gini? Nggak mau berdamai, mencintai diri sendiri, pemfitnah, menjelekkan orang lain, garang. Itu secara lahiriah mereka tuh beribadah. Di Karawaci Baru nggak ada. Secara lahiriah mereka itu beribadah, tapi kenapa tidak berubah secara karakter, perilaku, kehidupan? Karena mereka tidak mau masuk dalam proses pemuritan ini. Karena setiap orang yang percaya kepada Kristus masuk dalam perjalanan rohani sebagai murid Allah, sebagai murid Tuhan. Perjalanan iman yang mendisiplinkan rohani, mau diajar kebenaran dan hidup dalam kebenaran firman Allah. Itulah yang dikerjakan dalam proses. Jadi kalau mengenal pemuritan itu, jangan takut, kita diajar yang benar. Kita diajar yang benar. Saudara kasih Tuhan, nih saya curhat sedikit ya. Kalau misalnya gembala mengajak kita, teman-teman pelayan Tuhan, sebelum pelayanan, ayo ketemu saya, sharing. Itu adalah bagian daripada penggembalaan. Itu bagian dari pemuritan. Supaya apa? Kita tukar pendapat, kita sharing, kita ngobrol. Apa yang mau disampaikan untuk makanan jemaat, apa yang diberikan, ngobrol itu adalah bagian. Artinya gembala memberikan waktu untuk kita memberikan pendampingan. Giliran pelayanan, penatuanya yang pelayanan enggak datang, enggak bikin jadwal, enggak ketemuan. Ya susah. Supaya apa? Kita bisa melihat sudut pandang dari satu. Jadi ketika kita menyampaikan ke jemaat, bukan sesuatu yang masih mentah.
Sesuatu yang sudah jemaat tinggal punya. Karena jemaat ini maunya praktis. Amin. Jemaat itu maunya praktis, nggak mau yang susah-susah. Pokoknya yang aplikatif deh, yang pokoknya masuk tinggal dikunyah, tinggal dimakan. Nggak usah ngupas-ngupas. Apa itu teologi? Apa itu tafsir? Apa itu hermeneutik? Susah. Sekarang prakteknya apa? Itu aja. Ini para pemuji. Saya kok kalau si Desi dapat jadwal, Mi, kan kamu dapat jadwal pelayanan, kok kamu gak ketemu Pak Gembala? Katanya kirim lagu aja. Hey, come on. Pak Gembala itu minta kirim lagu untuk orang yang tidak bisa ketemu. Kalau you bisa ketemu, ya ketemu. Ngobrol. Ini lagunya apa? Lagunya ini. Kamu mendapat rema apa dari sini? Apa yang ingin kamu sampaikan di sini? Kamu punya pergumulan di sini. Gimana keadaan rumah tanggamu? Kamu baik-baik aja? Kamu besok pelayanan? Kuat semangatmu, mentalmu, Roh Kudus memberkati engkau. Itu kan bagian dari pendampingan. Hari ini siapa song leader yang ketemu gembala untuk mendiskusikan lagunya? Gak mendiskusikan, men-sharingkan. Pak Gem, saya besok bawa lagu ini. Iya Bu Desi, kenapa? Iya, saya punya pengalaman rohani seperti ini. Saya ingin menyampaikan ini ke jemaat. Juga jemaat merasakan berkat yang saya rasakan. Gak ada tuh. Gak ada. Sudah diberikan wadah untuk pemuritan, pendampingan, mentoring. Yang dimenti gak mau. Makanya yang keluar tadi 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat 4. Tetap aja sering kesetanan dan jadi kuda lumping. Kan itu. Saya baru dengar guru-guru sekolah minggu sekarang sudah baik, kata Pak Gembala. Udah mau ketemu, udah gak menjaga jarak. Kan udah gak ada COVID, kenapa masih harus menjaga jarak? Ngobrol lah. Ya kan? Itu ada Karosita, direpotin guru-guru sekolah minggu. Direpotin aja dia. Bagi ilmunya gitu kan. Jangan kamu sendiri aja gitu kan. Puji Tuhan hari ini Pak Joni bercerita dengan enak gitu kan. Aduh, enak Pak Joni hari ini gitu kan. Itu dengan suatu persiapan. Tanpa persiapan gak bisa. Pokoknya teng poinnya apa? Ini, oke. Jadi apapun yang tadi dalam hidup kita berpikir susah kayaknya, tapi Tuhan punya rencana di situ. Semalam saya baru dengar dari Pak April mengenai itu di konser. Sekarang saya dengar lagi dari Pak Joni. Berarti saya harus mengucap syukur dengan apa yang ada dalam hidup saya. Kan begitu remaknya ya, kan begitu. Bapak Ibu saya kasih Tuhan. Kita lagi ke sarjana keempat. Ya, nah ini sarjana keempat. Panggilan seorang murid. Tadi kan kita bagaimana kita menjadi murid. Panggilan seorang murid, panggilan yang diberikan Kristus adalah mengikut Dia. Dalam Matius 4 ayat 19, mengikut Dia saja. Ayat 5. Ya, mereka yang mengikut Kristus dan menjadi muridnya rela tidak lagi menomorsatukan hal-hal yang selama ini menjadi bagian penting dalam hidup. Yang menjadi paling utama sekarang adalah pribadi Kristus, dan hal ini tidak tergantikan oleh apapun. Itu yang ditunjukkan oleh Petrus. Selama ini kapalnya, jalannya itu menjadi yang terpenting karena itu menjadi sumber nafkahnya. Tapi ketika panggilan itu datang, mari ikutlah aku, Petrus meninggalkan semua itu dan lebih memilih untuk mengikut Tuhan. Karena apa? Karena trust. Gak mungkin seseorang mengikuti pribadi lain, tidak mungkin seseorang mengikuti orang lain kalau tidak ada kepercayaan. Kalau kita ikut Tuhan karena ada trust, ada kepercayaan. Tanpa kepercayaan tidak mungkin seseorang mengikut seseorang itu. Gampanglah suami istri. Kalau Desi nggak percaya sama saya, nggak mungkin dia ikut saya. Kayaknya kita pacaran cukup deh sampai di sini. Kita harus menjalani hubungan kita lebih serius. Kita masuk persiapan untuk pernikahan. Gimana? Oke? Oke. Artinya ada trust, sehingga dia mau ikut saya. Kalau kita ikut Tuhan, berarti karena ada trust.
hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang hebat. Itu tanpa itu semua nggak bisa. Sederhananya begini saudaraku, percaya kepadaku, ikutlah aku, ikut teladanku, maka kamu sekalian adalah menjadi murid-muridku. Dan melalui setiap kita, melalui kamu, melalui hidupmu, semua bangsa, semua orang akan mengenal aku, mengikut aku, dan mereka juga adalah muridku. Ini adalah intisari dari amanat agung Tuhan Yesus. Gampang ya? Ini adalah intisari dari amanat agung Tuhan Yesus. Dimulai dari mana? Dari diri kita. Tuhan cuma mengatakan begini, ikutlah aku, percayalah kepadaku, ikut teladanku, maka kamu sekalian adalah murid-muridku. Dan melalui kamu, melalui hidupmu, semua bangsa, semua orang akan mengenal aku, mengikut aku, dan mereka juga adalah murid-muridku. Untuk kita sampai kepada cara berpikir seperti ini, kesadaran diri yang seperti ini, dimulai dari pertanyaan, apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah kita percaya pada Tuhan sanggup atas hidup kita? Apakah Dia yang terutama dalam hidup kita? Untuk Dia, apakah kita mau meninggalkan hal-hal yang adalah kesenangan pribadi kita, yang kita tahu bahwa itu tidak sesuai dengan kehendak Allah? Apa dan siapa yang jadi prioritas dalam hidup kita saat ini? Karena itu sangat menentukan arah dan tujuan akhir hidup kita. Kita mau jadi apa, kita mau jadi seperti apa, terletak pada dasar yang kita tempatkan sebagai prioritas dalam hidup kita. Kalau materi yang menjadi prioritas dalam hidupmu, maka akhir dari hidupmu adalah hedonisme. Itu pasti. Kalau yang menjadi materi, kalau yang menjadi prioritas dalam hidup kita adalah materi, pasti hidup kita ke arah kepada hedonisme. Kalau kita nggak pakai baju ini, merek ini, kita merasa nggak lega, nggak nyaman, nggak sejahtera, nggak pede. Hedonisme. Tapi kalau Kristus yang menjadi tujuan hidup kita, maka yang ada adalah ucapan syukur apapun keadaan. Yang terpenting adalah bagaimana aku berproses hari lepas hari mengenakan Kristus dalam hidupku, dan orang melihat Kristus dalam hidupku. Itu yang terpenting. Ini yang menjadi susah. Karena apa? Berbicara soal kesenangan pribadi. Hari ini jadwal komsel. Hari ini jadwal komsel. Tapi saudara mengajak jalan-jalan ke Bogor. Nah, gimana tuh? Hari ini ada pendalaman Alkitab. Tapi suami ngajak ke Ayon. Gimana tuh? Mau ikut pendalaman Alkitab? Mau ngajar hidup baru? Atau mau sampai di Ayon? Skala prioritas. Yang terutama itu siapa? Kan gitu. Slide selanjutnya, yang terakhir dari slide yang terakhir. Murid yang meneladani gurunya. Murid-murid dilatih oleh Tuhan Yesus, Sang Mentor Agung, dengan berbagai contoh, mengajar, memberitakan Injil, menyembuhkan yang sakit, dan juga mengusir setan. Selanjutnya, nah, hal-hal itu yang kemudian juga dilakukan oleh para murid. Inilah kalau saya mengatakan pemuritan, kalau Pak Gembala mengatakan kaderisasi. Artinya apa? Yang bawah itu melakukan seperti apa yang di atasnya. Bahasa rohaninya adalah pemuritan, tapi bahasa umumnya adalah kaderisasi. Kita mau dijadikan saksi-saksi Kristus. Kita mau jadi kader-kader yang militan, tentara-tentara Allah, ya kan? Dilakukan oleh para murid sesuai catatan Kisah Para Rasul dan kitab-kitab lain dalam Perjanjian Baru. Hari ini
jika kita mengaku sebagai murid Kristus, maka keteladanan itulah juga kita lanjutkan dalam pelayanan kita. Jadi apa yang kau teladani dari Kristus, itulah kau tunjukkan dalam hidup kita hari ini. Apa yang berat dalam pemuritan, yaitu keteladanan. Itu yang berat, keteladanan. Banyak gereja mundur dari pemuritan karena hal ini. Karena dari dua sisi. Semalam saya sudah diskusikan. Kenapa gereja mundur dari pemuritan? Yang pertama, sisi yang pertama adalah sisi pemimpin gereja. Pemimpin gereja yang belum jadi teladan, sehingga merasa, buat apa aku melakukan pemuritan? Karena hidupku sendiri pun belum jadi teladan. Aku pun masih berproses bagaimana aku menjadi baik dan menjadi teladan. Aku mau selesai dulu dengan hidupku. Sampai kapan? Keteladanan pemuritan tidak akan terjadi kalau kita masih berpikir seperti itu. Sisi yang kedua, sisi jemaat. Jemaat mundur karena melihat pemimpinnya belum jadi teladan. Kenapa kita yang masih kurang ini harus menuntut orang lain untuk menjadi sempurna? Kenapa kita nggak yang kurang ini? Karena setiap orang punya kelemahan, punya kekurangan. Pasti kita manusia. Yang sempurna itu hanya Allah, ya kan? Kita yang masih manusia, kita punya kelemahan. Kenapa kita harus menuntut orang lain menjadi sempurna? Kalau orang lain belum sempurna, berarti aku nggak mau ikut dia. Aku nggak mau maju, aku kelemahan. Sehingga dua-duanya yang belum sempurna ini bisa berproses bersama, dan outputnya adalah dua-duanya bisa menjadi murid-murid Kristus. Jangan kekeh. Siapa kita menilai orang lain dan menghakimi orang lain? Oh, dia punya kelemahan di satu sisi, kita juga punya kelemahan di sisi yang lain. Kenapa harus tunggu-tungguan? Ayo maju sama-sama, ayo maju bareng. Makanya ngobrol. Kalau nggak ngobrol, hanya ada curiga-curigaan, yang ada hanya pikiran-pikiran negatif. Kalau ngobrol semua dibukakan. Kenapa seperti ini? Ada latar belakangnya. Kenapa seperti ini? Ada alasannya. Siapapun kita, apapun jabatan kita, kita tetap manusia yang punya kekurangan dan kelemahan. Pasti ada salahnya. Gak sempurna. Harusnya besi biarlah menajamkan besi, dan sesama biarlah menajamkan sesamanya. Kembali ke tujuan awal bahwa pemuritan ini adalah bagaimana hidup kita meneladani Kristus. Kita berproses bersama pemimpin gereja dan juga jemaat Tuhan, sama-sama menjadi si Kristus karena sama-sama meneladani Kristus dalam hidupnya. Saudara kasih Tuhan, yang terakhir, maka gereja menjadi kalau hal seperti ini terjadi, maka gereja menjadi komunitas orang-orang yang hidup meneladani Kristus, sehingga gereja menjadi saksi Kristus. Orang tertarik ke gereja karena melihat orang-orang yang ada di dalamnya yang telah dibaharui di dalam Kristus. Jangan justru orang berkata, buat apa aku ke gereja? Ini yang menjadi sudah susah. Detak nadi, detak jantung dari pemuritan adalah rancangan Allah terjadi dalam hidup kita. Itulah yang harus kita teladani dalam Kristus Yesus. Sebab itu Kristus Yesus mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku dan menyelesaikannya. Kristus aja memberikan teladan. Ketika Kristus masuk ke dalam taman Getsemani, dia berdoa mengucurkan keringat berpecah menjadi darah.
Apakah dia tidak tahu pergumulan bahwa salib itu seperti apa? Tahu. Sakitnya seperti apa? Tahu. Terpisah dari Allah itu seperti apa? Tahu. Sebab itu dia mengatakan, Tuhan, jikalau Bapa, jikalau boleh, lakukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi jika tidak, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Ini bahwa Allah, Yesus Kristus memberikan teladan bagi kita, yang terutama adalah kehendak Allah terjadi di dalam hidup kita. Itulah tujuan daripada pemuritan. Apapun keadaanmu hari ini, yang terpenting apa? Rancangan Allah yang ada dalam hidupmu itu tergenapi. Sebab itu kau harus dimuridkan, bisa menangkap kebenaran dari Allah, menangkap kebenaran hati Tuhan seperti apa. Dan yang terakhir sekali, saudaraku, ketika Minggu Paskah, Maria Magdalena dengan Maria yang lain masuk ke kubur Yesus. Yesus sudah bangkit. Lalu dia berkata kepada mereka, pergilah ke Galilea. Beritahu kepada murid-murid yang lain, pergilah ke Galilea, karena aku akan menjumpai mereka di sana. Galilea dan Yerusalem itu tempat yang jauh, saudaraku. Saudara bisa googling lah. Karena Danau Galilea dengan Yerusalem itu adalah perjalanan yang jauh. Makanya ada kisah bagaimana Yesus bertemu dengan murid-muridnya dalam perjalanan di Emmaus. Karena memang perjalanan yang jauh. Kenapa Yesus mau menjumpai mereka di Galilea? Ingat tadi Matius 4 ayat 19. Mereka dipanggil mula-mula di Galilea. Tuhan mau mengingatkan mereka akan panggilannya yang pertama. Tuhan mau mengingatkan mereka kepada cintanya yang pertama ketika mereka mengiring Tuhan Yesus. Ketika mereka mengikut Tuhan Yesus, mau dikembalikan kembali ke cintamu yang mula-mula itu. Hari ini Tuhan berpesan pada saudara yang sama. Pemuritan itu bukan sesuatu yang sulit, bukan sesuatu yang susah. Jikalau engkau mengasihi Tuhan, kembali kepada cintamu yang mula-mula. Saudara hari ini yang pelayanan mulai kendor, mulai gak semangat, mulai gak antusias, mulai gak berapi-api. Tuhan berkata, kembali ke Galilea. Kembali kepada cintamu yang mula-mula, kembali kepada panggilanmu yang mula. Ingat pada waktu hari pertama kau melihat namamu ada dalam jadwal pelayanan, bagaimana kau mempersiapkan 1 minggu doa puasa, bagaimana kau di sini menjadi grogi dan gemetar. Itu cintamu yang mula-mula. Kau harus naikkan kembali, bakar kembali, sehingga pemuritan itu bukan sesuatu yang susah, sesuatu yang sulit. Karena apa? Karena engkau mengasihi Tuhan. Sebab itu Tuhan berkata kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Iya, aku mengasihimu ya Tuhan. 2 kali, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Iya, aku mengasihimu ya Tuhan. Petrus, apakah engkau mengasihi? Engkau tahu Tuhan bahwa aku ini mengasihi. Gembalakanlah domba-dombaku. Yang Tuhan mau daripada kita adalah cinta kita, kasih kita kepada Allah. Ingat cinta mula-mulamu kepada Tuhan. Itu akan membuat kita termotivasi, semangat, on fire, menyala kembali. Sehingga pemuritan itu bukan sesuatu yang susah. Ayo Bapak Ibu, kembali ke Galilea. Tuhan di sana. Kembali ke cinta mula-mulamu. Tuhan di sana. Kau akan punya energi yang baru untuk kita belajar berproses menjadi murid-murid Kristus, sehingga Kristus nampak dalam hidup kita, sehingga orang terpesona akan hidup kita karena Kristus. Amin. Firman Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Kita akan menyanyikan satu lagu. Kak Kalista boleh ditampilkan? Ya.
Tuhanku mau menyenangkanmu. Sama-sama saudara. Cuma ini kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Tuhan bentuklah hati. Tuhan bentuklah hati ini Jadi bejana untuk hormat. jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang. Cemerlang bagai emas murni. Ini kerinduan kami Tuhan. Tuhan, ku serahkan hidup-Mu. Tidak ada yang tersisa Tuhan. Semua Semua ku berikan padamu. kudus. Kuduskan Hingga terus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu Tuhan. menyenangkanmu. Senangkan seumur hidup kami. Hanya itu Kerinduanku menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan menyenangkanmu. Tuhan, Kau lihat jemaat-Mu yang tumbuh karang pada saat pagi hari ini. Dengan segala pribadi mereka, pergumulan pribadi mereka, Tuhan Kau kenal setiap pribadi mereka. Kerinduan hati mereka, Tuhan Kau mengenalnya. Dan Kau ada dalam hidup mereka. Kau ada dalam rumah tangga mereka. Kau ada dalam pekerjaan mereka. Kau ada dalam masa tua mereka. Kau lapang hiburan dan kekuatan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Senangkan Tuhan mau berkati jemaat pagi hari. Menyenangkanku, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan mengasihimu saudara. Jangan takut. Lalui setiap proses hidupmu hari ini sebagai anak-anak Allah, sebagai murid-murid Kristus. Kristus akan nampak dalam hidupmu, dan hidupmu akan mempesonakan banyak orang, dan kau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur karena mau belajar hari ini. Sertai kami Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Yang menerima berkat Tuhan, mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat hambanya Bapak Andre yang telah menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini, yang mengajar kita untuk kita lebih lagi dimuridkan. Kasih yang mula-mula itu supaya tetap ada dalam hidup kita dan kita boleh ubah di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak Andre dalam segala pelayanannya. Terima kasih dalam segala pekerjaan dalam rumah tangganya. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati dan memberkati. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan memberikan persembahan kita, perpuluhan kita, ucapan syukur kita, janji iman kita kepada Tuhan. Biarlah kita memberikan yang terbaik dan kita memberikan dengan sukacita, tidak dengan paksa. Karena Tuhan memberkati orang yang memberi dengan sukacita. Mari persembahan kita dipersiapkan dan saya bawa kita masuk dalam doa persembahan. Kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, kami naikkan syukur kami di pagi siang hari ini Tuhan. Betapa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Bapa. Betapa Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini melingkupi kami, sehingga kami boleh masuk dalam pujian kami, dalam sorak-sorai dan penyembahan kami. Kami boleh melakukan ibadah kami pada hari ini
karena kemuliaan saja Bapak. Bahkan kami telah mendengarkan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Andreas Nuryanto. Engkau memberkati dan memberkatinya selalu ya Tuhan. Apapun menjadi cita-cita dan pergumulan hidup mereka, apapun menjadi masa depan mereka, Engkau Tuhan yang turut campur tangan, yang mendatangkan kebaikan bagi hidup dan pribadi mereka ya Bapak. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan pada hari ini. Engkau memberkati setiap pekerjaan kami. Engkau memberkati setiap anak-anak yang bersekolah, yang berkuliah, yang bekerja. Biarlah kami boleh memberikan persembahan kami dengan sukacita, tidak dengan paksa. Karena Engkau Tuhan memberkati orang-orang yang memberi dengan sukacita. Dan persembahan syukur kami berikan kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persembahan jalan ke depan. Kita akan pujian kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita Yesus. Amin. Warta jemaat sepekan. Puji Tuhan, terima kasih. Tidak hanya persembahan Bapak Ibu, Tuhan berkenan dan Tuhan memberkati Bapak Ibu. Terima kasih atas Bapak Andre yang telah memberikan firman Tuhan. Saya akan sedikit cerita. Pak Andre ini guru untuk anak-anak kebutuhan khusus. Kalau Bapak Ibu punya anak-anak atau kenalan saudara yang punya kebutuhan khusus untuk dididik, diajar, maka datanglah ke Pak Andre. Promosi nih buat Pak Andre. Ya, pokoknya ya, biar makin mantap, istrinya makin sayang. Ya, gitulah. Saya juga mengucap syukur pada Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang baru pertama kali tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati akan pendengaran firman Tuhan dan iman Bapak Ibu ditumbuhkan seperti kami juga ditumbuhkan. Terima kasih. Baik, yang kedua saya ucapkan selamat bagi
saudari Mika yang minggu lalu kemarin sudah diwisuda. Amin. Berdoa ya. Puji Tuhan sudah bekerja. Jadi luar biasa, udah nggak cari-cari pekerjaan. Wisuda langsung kerja lanjut dan puji Tuhan berkati. Selamat buat orang tuanya, Ibu Nelly yang tadi song leader. Tuhan Yesus berkati, begitu banyak berkat Tuhan. Selanjutnya kita juga membawa doa untuk keluarga Bapak Catur, di mana anak keduanya Lala sudah 5 malam di rumah sakit, di rumah sakit Mitra Mentari, ya, sakit virus di paru-paru. Kiranya Tuhan menjamah dan kita juga dukung dalam doa. Amin, amin. Kiranya gantian yang jaga. Sekarang suaminya jaga Pak Catur dan ibu omenya datang ke gereja. Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Hari Selasa jam 4 sore ada kaum lansia, kita berdoa semangat. Hari Kamis puji Tuhan ada kelompok yang baru, kelompok sangat diberkati Tuhan, kelompok 1. Ada dia punya grup WA baru maksudnya gitu ya. Jadi semangat pasti. Ya. Selanjutnya ada kebaktian di hari Sabtu kayak kelompok 2, kelompok 3 dan pada 5. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Dan juga saya kasih pengumuman sedikit. Kemarin ada perbaikan keramik lantai yang naik. Bapak kami yang di surga, kami berdoa buat Bapak Andre Ronaldo yang sudah menjadi firman Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Joni yang sudah bercerita. Kami juga berdoa bagi Ibu Nelly, Solida dan para singernya. Tuhan Yesus, Karosita, Happy, para pemain musik, solar, penari, tamborin, operator yang ini, Tuhan berkati. Dan kami semua jemaat Tuhan yang akan siap menerima firman Tuhan. Dan siap menerima berkat Tuhan. Tuhan mau berkati. Haleluya. Anak kita yang Tuhan berkati kelulusan Tuhan, berikanlah Tuhan damai sejahtera. Kami juga berdoa bagi anak-anak yang ada di belakang. Sudah Tuhan berkati. Biru-birunya menyembuhkan, biru-birunya memulihkan. Darah Yesus menyembuhkan. Haleluya. Kami berdoa ya Tuhan, bagi dia yang ada. Haleluya Tuhan, sekiranya nama Tuhan dimuliakan. Begitu juga kami ya Tuhan Yesus. Kami butuh urapan. Kami ingin ya Tuhan Yesus menjadi murid Tuhan. Kami ingin selalu dibentuk oleh Tuhan Yesus. Berikan kami roh ya Tuhan Yesus, rendah hati ya Tuhan Yesus. Ucapan syukur, selalu merendah diri ya Tuhan Yesus. Haleluya. Kami doa bagi jemaat-jemaat yang baru hadir, Tuhan berkati. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita. Kita meminta, kita memohon hanya kepada Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Ya Allah yang agung, berkatilah usaha kami, berkatilah pekerjaan kami, berkatilah pendidikan kami. Syukur. Ya Yesus juru selamat kami, tuntun langkah kaki kami kemanapun kami pergi. Dan kami tahu ya Tuhan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur kami. Ya Roh Kudus penghibur kami, wujudkanlah segala cita-cita kami, wujudkanlah segala buah pikiran kami dalam dunia ini menurut kemuliaan Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub ada pada kami. Tutur kata kami dan tingkah laku kami mencerminkan firman Tuhan dan membawa jiwa-jiwa untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Yang percaya menerima berkat, mari kita sama-sama katakan amin. Amin.
memberkati.